begitu ID datang, RJP tetap harus dilakukan dengan sequence yang sama. Nah, nanti langsung ini kita taruh di sini. Kontak. Ini alat mahal harus ngerti semua di sini. Ini ada padnya, ya. Ini ada padnya. Nah, beda-beda. Beda-beda bentuknya teman-teman ya. Kita punya dua merek yang berbeda. Contoh kalau yang ini padnya modelnya kayak gini. Ini modelnya kayak gini padnya. Kalau yang ini padnya modelnya kayak gini. Ya. Kemudian, ini kabelnya di dalam. Ini dibuka dulu, ini masih kesegel. Dibuka, dicolokin kabelnya ke sini kayak begini. Gitu ya. Jadi ini beda. Nah, sekarang di setiap AED ini sudah dilengkapi sama yang namanya anduk kecil dan alat cukur. Ya. Buat apa? Ini kan asumsinya bajunya udah dibuka, ya. Asumsi baju udah dibuka. Kemudian kita lihat, kita lap dulu area dadanya. Kemudian kalau misalnya perlu dicukur karena terlalu panjang bulu-bulunya mengganggu, ini kita cukur. Gitu ya. Kita cukur dan ini RJP-nya tetap jalan terus harusnya. Ya. Kemudian pas ini datang, AED datang, ini kita nyalain. Dia ajarin kita, jadi ikutin instruksi. Kalau ini bahasa Inggris, kalau ini bahasa Indonesia nih. Tadi yang pertama dia bilang remove pad, kita buka dari sini. Setelah kita buka, ini kita pasangin, buka dulu bajunya. Bisa matiin dulu. Jadi padnya ini udah ada petunjuknya teman-teman, ada gambarnya. Ikutin aja gambar yang ada di sini. Posisinya ada di mana? Yang ini posisinya ada di sini, di atas ya. Jadi, nah, dada kiri, lihat dari gambar udah langsung ketahuan dari kiri. Ya kanan. Jadi ini ada di dada kanan. Kemudian yang satu lagi ada di bagian kiri, bagian bawah sini. Kita ikutin sesuai yang digambar semuanya. Sama, yang ini juga kayak gitu. Kita ikutin yang digambar. Ya, ini kita robek, kita ambil, kemudian kita tempelkan. Jadi ini ada stikernya, dia langsung nempel. Gitu ya. Nah, setelah ini kita tempelkan, apa yang dilakukan? Nanti alat ini akan ngasih tahu petunjuknya berikutnya bagaimana. Jadi setelah ini ditempelkan, alat ini akan melakukan pendeteksinya. Apakah ini perlu dikasih shock dari AED-nya atau tidak? Kalau misalnya perlu dikasih shock, nanti dia akan kasih tahu kita tekan tombol shock. Kalau yang ini ada di sini, ya. Kalau yang ini ada di sini. Jadi kurang lebih nanti perintahnya adalah ini kita tempel ya. Ini asumsinya udah ditempel. Misalnya satu tempel di sini, satu lagi tempel di sini, gitu ya. Setelah ditempel, kita ikutin petunjuk. Nanti dia akan kasih tahu. Ya. Salah satu petunjuknya adalah sterilkan area, jadi orang nggak boleh megang alat ini, nggak boleh megang orang ini. Ya, jangan ada yang pegang, kita kasih gerakan. Semuanya menyingkir, tolong menyingkir, jangan ada yang memegang korban. Kenapa? Karena akan dikasih shock listrik. Nah, setelah gini menyingkir, baru nanti ada arahan dari sini, kita tekan yang ini, shock. Kalau yang ini kita tekan yang ini, shock. Nanti dia akan kasih shock ke si korban. Kemudian setelah itu apa? Lanjutkan lagi CPR. Ya, nanti dia akan kasih tahu kapan akan dilakukan shocknya lagi. Nanti dia akan kasih tahu. Ya, jadi kita ikutin panduan dari alat ini. Oke. Nah, ketika ini berlangsung nggak bisa sendiri ya, jadi harus berdua. Makanya yang satu CPR, yang satu langsung pakein, ya, sambil berhenti baru ikutin arahan dari sini. Selama ini nggak ada, ini nggak ada, kompresi tetap berjalan. Jelas semuanya? Alat ini sebetulnya membantu kita menggantikan kompresi. Karena kalau nanti teman-teman ngerasain yang beneran ya, karena ini waktunya sebentar, kalau waktu training seharian kita bisa nyobain semuanya, dan ini benar-benar kita kasih waktu, misalnya sampai dengan 5 menit dia baru sadar atau 8 menit dia baru sadar. Itu kerasa kompresinya capek banget ya. Jadi kompresi nggak bisa sendiri, makanya harus ada gurunya dahulu. Ada pertanyaan?
apa? Ya, RGP kemudian pasang. Iya, betul. Jadi jangan berhenti. Dan ini masih RGP, masih kompresi, kita pasang. Sebenarnya nggak boleh berhenti lebih dari 10 detik ya, untuk si kompresi RGP ini. Karena rangsangan si jantung ini harus terus dirangsang. Gitu ya. Nah, dari AED ini akan ngasih petunjuk, ngasih suara, ngasih arahan. Ya, kita tinggal ikutin aja. Ini sebetulnya sederhana. Intinya adalah cara kerjanya dia akan ngasih shock dia. Dia kasih shock. Nanti habis itu udah normal lagi. Gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah tombol on ya, yang ini di sini power. Saya kasih contoh ini. Mode dewasa. Tempelkan pada kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang unit LED. Nah ini ada gambarnya nih. Yang pertama, Tempelkan pad. ini kalau sekarang dia akan mengungkit gitu loh. Ini yang pertama nyalain tombol power, yang kedua tempelkan pad, ya. Yang ketiga dicolokin kayak gini, colokin. Yang keempat sterilkan area, jangan ada yang menyentuh korban. Yang kelima tekan tombol shock, ya. Terus yang keenam lanjutkan lagi CPR. Ini ada langkah-langkahnya di sini. Yang ini juga ikutin aja arahannya. Ya. Di luaran beredar beberapa model dan jenis AED, tapi pada intinya semuanya secara garis besar sama, ya nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah yang buat anak-anak. Nah ini buat anak-anak 1 sampai 7 tahun, kalau ini buat dewasa, gitu ya. Kemudian padnya juga berbeda, posisinya ini berbeda kalau yang buat anak-anak. Oke, ada pertanyaan? Ya, tadi pada saat melakukan apa namanya kompresi kan ini tadi yang dicontohkan berbeda ya, dewasa dengan anak-anak. Tekanan dengan anak itu iya. bagaimana tekanannya kan, kalau dewasa kita harus Kalau anak-anak yang pasti penekanannya kompresinya lebih ringan ya, tapi nanti kita coba bahas lagi. Saya belum memperdalam terkait dengan anak-anak gitu ya. Tapi secara garis besar itu tidak diperkenankan untuk RGP karena khawatir tulang mereka kan masih lemah itu ya. Tadi kan kalau anak-anak kan pasti tulangnya nggak seperti orang dewasa. Iya. Nah artinya mungkin bisa kebantu dengan AED. Di sini AED 1 sampai 7 tahun nih, orang dewasa di atas 8 tahun. Ini masih AED kan? Nah pada saat nggak ada alat, situasi yang daruratnya seperti apa? Kan anak-anak kan nggak boleh harus itu, tapi saat darurat nggak ada alat itu apa yang harus kita lakukan? Apa harus menunggu dari pihak bulan datang atau seperti apa? Nah kalau anak itu perlu diperhitungkan matang ya. Makanya yang tadi bilang itu disampaikan sebelum proses teknik RGP itu mesti perhitungan matang kita. Karena daya pompa untuk kompresnya juga tadi Pak Diki sempat bilang itu nggak bisa kita sampai 5 sampai 6 cm ya, itu minimal 3. Itu pun udah daya kompresinya nggak sama sama orang dewasa. Gitu. Tapi sebenarnya kalau anak jarang Pak Diki ya, henti jantung ya, karena kan henti jantung itu penyakit yang penyumbatan sebenarnya orang-orang dewasa. Jadi kalau lebih anak-anak dalam tanda kutip 1 sampai 7 ya. Lebih dari itu kita bisa posisi dewasa. Ingat, anak-anak itu bukan 1 sampai 12 tahun, bukan anak. Ya, kalau di rumah memang 12 tahun masih anak Pak ya. Tapi ingat, anak-anak itu 1 sampai 7. Lebih dari itu kita kondisi orang dewasa. Kalau untuk tekanan sendiri sama 30 atau berapa kali tekanan? Tetap kompresi tetap sama. Karena itu kan aktualnya 1 siklus 30 kompresi dengan 2 bantuan nafas. 5 kali juga sama. 5 kali. Sampai 5 kali. 5 kali siklus tuh biasanya sih udah respon tuh. Tapi Pak Diki bilang tadi 10 sampai seterusnya aja sampai dia memang respon. Jadi kalau biasanya kalau perempuan pasti kita harusnya perempuan lagi ya apa?
Kalau misalnya kita kan kagok nih, mau RGP kan kalau. Nah kalau misalnya situasi darurat, memang harus kita yang RGP.